మా కలను నమ్మిక Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Nizal. Film yang dirilis pada tahun 2026 ini mengisahkan tentang usaha yang dilakukan Saranya dan kawan-kawannya untuk memberikan keadilan pada korban yang diperkaos anak ketua menteri beserta rekan-rekannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Suatu malam, Guna yang menyetir dalam keadaan mabuk, mendadak mobilnya dilempari sesuatu, yang mana Guna sontak menghentikan kendaraannya. Di saat Guna turun dari mobil, di saat itulah seorang wanita menyerangnya secara brutal. Scene pun berpindah ke masa sebelum kemalangan menimpa Guna. Di pagi hari, terlihat Saranya membawa belanjaan menggunakan sepeda motornya. Begitu melewati kedai teh, Saranya memilih mampir untuk melepas dahaga. Berhubung warga tahu Saranya bekerja di rumah sakit dan saudari kembarnya yang membantu ayahnya belanja dan menjaga toko, mereka jadi mengira wanita di hadapannya adalah Ramya. Makanya setiap orang yang bertemu dengan Saranya selalu memanggilnya Ramya. Saranya pun kembali melajukan sepeda motornya. Sementara itu di kedai kelontong, Pandi melayani pelanggannya, sekaligus merayu anak perempuan yang juga bagian dari konsumen di sana. Bibi pelanggan sontak memarahi Pandi, yang dia rasa Pandi tak pantas menggoda wanita karena penampilan fisik yang kurus dan berambut keribo. Ayo, apa makan? Tak lama kemudian tibalah Saranya di toko ayahnya itu. Pandi pun mengenali sosoknya sebagai Ramya. Bahkan Marugu sang ayah pun terkecoh yang juga mengira Saranya adalah Ramya. Malamnya di rumah saat makan, Saranya cuma mematung. Marugu jadi heran dengan sikap anak gadisnya itu. Ketika Saranya menerima telepon, barulah dia berhenti melamun. Devi sang ibu yang memperhatikan tingkah Saranya merasa cemas dan mengadukan hal itu kepada Marugu. Bukannya Marugu tidak menyadari kalau belakangan ini anaknya suka termenung. Hanya saja dia tak mau memperkeruh suasana hati putrinya itu. Makanya Marugu enggan menanyakan apapun terkait alasan putrinya sering terlihat melamun. Di loteng rumah, Saranya berkata kepada Raje bahwa besok dia akan melakukan balas dendam. Raja sontak memperingatkan jika Saranya sudah memulai, maka tak ada jalan untuk menyudahinya. Dengan mantap, Saranya mengatakan jika dia tidak akan mundur atas keputusan yang telah dia buat. Di saat itulah Marugu menghampiri Saranya yang dia kira Ramya dan meminta anaknya melanjutkan makan dan segera beristirahat. Keesokan harinya, Saranya yang pulang dari pasar tak sengaja motornya bersenggolan dengan sebuah mobil. Hal itu memicu pertengkaran antara Saranya dan pengendara mobil tersebut yang marah menggunakan kalimat berbahasa Inggris. Oh, English தெரியாதோ? Look, what you have done? Perseteruan mereka berujung pada omongan kalau Saranya yang mereka kira Ramya tidak berpendidikan karena wanita itu tidak bisa berbahasa Inggris. Namun tak disangka, wanita itu membalas ledekan terhadapnya menggunakan bahasa Inggris juga, yang membuat pria yang berseteru dengannya mundur dari perdebatan. Speaking in English doesn't make you brilliant, educated enough to follow your dramatic outburst. Sementara Sai, salah satu penumpang mobil tersebut heran dengan kefasihan Ramya berbahasa Inggris. Padahal setahunya, Ramya yang dia kenal tidak mahir dalam bahasa Inggris. Tanpa Sai sadari, wanita yang mereka temui sebenarnya adalah Saranya. Malamnya di sebuah bar, Guna menikmati tarian sambil meminum alkohol. Di kondisi yang mabuk itu, Guna tidak menyadari bahwa minumannya sudah diberi obat. Guna lalu meneguknya, dan di saat bersamaan, penari bar menghubungi seseorang.
Lalu sang penari melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Guna yang menyetir di kondisi mabuk parah mengalami hal yang mengejutkan. Diketahui jika mobilnya dilempar sesuatu yang membuat kacanya retak. Dan pada akhirnya Guna menghentikan mobilnya. Dan di kesempatan itulah, dia yang memeriksa keadaan sekitar dipukuli sarannya dengan sadis. Singkat cerita, ibu Guna yaitu Farah mendengar kabar bahwa putranya dirawat di rumah sakit. Keesokan paginya, Devi heran mengapa sarannya yang dia kira Ramya kelihatan buru-buru sekali. Tak mau ibunya tahu dia akan bekerja di rumah sakit, sarannya mengaku punya janji dengan Raje. Time ஆச்சு நான் கிளம்புறேன். இதை சாப்பிட்டு போனா என்னடி? அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாமா. Di sisi lain, Raje mengikatkan gelang raksa bandan kepada Ragu yang merupakan adiknya. Disitulah Ragu mengatakan kalau dia akan mengantarkan Raje yang merupakan seorang dokter ke rumah sakit. Raje sontak menyadari kalau ini hanyalah alasannya agar Ragu bisa bertemu tambatan hatinya yang juga bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit, dokter yang merawat Guna memeriksa keadaannya. Sementara di parkiran, setelah mengantarkan Raje, Ragu menyempatkan diri menyapa pujaan hatinya. Setelah itu, Saranya dan Raje sama-sama memantau keadaan Guna. Saranya lalu memasukkan obat ke infus Guna supaya dia terus dalam keadaan koma. Tak lama kemudian, Farah dan neneknya Guna menjenguk ke rumah sakit. Melihat sang nenek terus menangis, Farah meminta suster Kartika membawa beliau keluar. Sementara dia dan dokter membahas hasil medis Guna. Diketahui jika dalam darah Guna ditemukan narkoboy dan Guna mengalami gegar otak yang menjadi penyebab utama mengapa sampai saat ini belum juga siuman. Di sisi lain, rekan Guna yaitu David dan Piki sedang berada di bar. David mengatakan kecurigaannya kalau Guna bukan kecelakaan, tapi sengaja diserang oleh seseorang. Apalagi setahu David, teman mereka memiliki kendali yang baik saat menyetir, walau dalam kondisi mabuk sekalipun. Hanya saja Vicky yang terlalu mabuk tak sependapat dengan David. Ucapan itu membuat David kesal kepada Vicky yang menganggap remeh kasus Guna, sehingga David meninggalkan Vicky sendirian di bar. Vicky pun pergi dari sana, dan seorang pria yang sedari tadi memperhatikannya bergegas mengikuti Vicky. Lalu saat ada ambulan datang, pria itu memasukkan Vicky ke dalam mobil tersebut. Begitu sampai di tempat sepi, Saranya yang sudah ada di mobil itu mengeluarkan Vicky dan menghujani tulang punggung Vicky dengan hantaman besi. Tak lama kemudian, David mendengar kabar bahwa Vicky dirawat di rumah sakit. Sesampainya di sana, David menyapa ibunya Vicky yang menangisi keadaan malang putranya. Di saat itulah, Raje, dokter yang menangani Vicky, memberitahukan keadaan pasiennya kalau pemuda tersebut mengalami cedera parah pada tulang belakangnya yang membuat bagian kakinya menjadi lumpuh, sehingga Vicky tidak bisa berjalan lagi. Bahkan untuk ke toilet saja Vicky memerlukan bantuan. Mendengar itu, David memarahi Raje, namun Raje mengatakan kalau dia cuma menjelaskan masalah kesehatan pasiennya saja. Di kesempatan tersebut, ibunya Guna memberitahukan David bahwa dia mulai ragu kemalangan yang menimpa Guna bukan murni kecelakaan. Sebab melihat Vicky yang cedera sehabis musibah yang dialami Guna, seperti ada unsur kesengajaan yang dilakukan seseorang. அதான் மேல மேல இப்படி பண்றீங்க. பண்ற ஒவ்வொரு தப்பையும் மறைக்க நாங்க ஒரு தப்பு பண்றோம்ல. குணாக்கு நடந்தது ஆக்சிடென்ட் நினைச்சா. Farah lalu bertemu dengan Inspektur Petri. Namun memikirkan keadaan Guna membuatnya teringat pada peristiwa beberapa minggu yang lalu. Kala itu, Farah melabrak Guna dan kawan-kawannya. Diketahui jika dia melihat rekaman CCTV kalau ketiga pria itu memperkaos dan membunuh seorang wanita di rumah sakit, yang bila terbongkar dapat menghancurkan nama baik keluarganya hingga melenyapkan seluruh kekayaan mereka. Farah pun mengingatkan, hanya karena Guna adalah putranya, maka dia mau menutupi kasus tersebut. Apalagi sang ayah juga menyuap polisi agar kejahatan itu tidak terkuak. Namun kalau Guna melakukan kesalahan lagi, Farah sendiri yang akan meminta kepolisian memenjarakan mereka. Usai memikirkan hal itu, Farah mengatakan pada Inspektur Petri kalau dia curiga Guna yang kritis disebabkan diserang bukan karena kecelakaan. Oleh karena itu, Farah meminta Petri menyelidiki kasus ini agar dalang yang membuat anaknya sekarat bisa diketahui. Sementara itu, Saranya yang masih memerankan Ramya berjaga di toko dan melayani bibi pelanggan.
Namun sang bibi heran ketika Saranya mengatakan kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Padahal menurutnya mereka baru saja berjumpa minggu lalu dan di acara baby shower dia juga sudah menyampaikan jadwalnya. Namun mengapa dia malah menanyakan ulang? Saranya sontak mengaku jika dia cuma bercanda. Sang bibi pun menjawab, akting lupa ingatan ala wanita itu sangat sempurna. Saranya kemudian tidak memungut bayaran atas belanjaan Bibi tersebut dan itu membuat Pandi kesal. Apalagi sudah tidak keluar uang, Bibi itu justru meminta diberi gratis buah mangga. Tak lama kemudian ayahnya Sai belanja dan mengobrol dengan Marugu. Mereka lalu singgah ke warung teh. Di sanalah dia mengingatkan Marugu tentang perjodohan Sai dan Ramya. Marugu pun setuju pernikahan keduanya dilakukan. Di rumah sakit, Fetri dan Farah melihat mayat Laksmi yang sudah gosong, wanita yang diperkaos oleh pihak Guna. Mereka pun mendengar dari tim forensik kalau ada 3 atau 4 orang yang memperkaos korban. Mendengar itu, Farah terkejut, apalagi dia tahu pelaku yang disebutkan tim forensik adalah pihak Guna. Tim forensik melanjutkan penjelasannya kalau korban dibuat seperti kecelakaan karena kebakaran, padahal itu murni pembunuhan. Terbukti dari ditemukannya bahan kimia yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Hal ini bisa diketahui sebab pelaku melakukan kesalahan dengan tidak membakar tubuh korban sepenuhnya. Akibatnya jejak kejahatan mereka bisa diselidiki. Belum lagi kebakaran yang menerpa korban hanya mengenai lapisan kedua tubuhnya. Sehingga saat autopsi dilakukan, mereka bisa menemukan hasil yang jelas. Fetri lalu mempertanyakan mengapa tim forensik bisa yakin korban diperkaos. Yang dijawabnya bahwa area sensitif wanita tersebut mengalami kerusakan parah yang disertai adanya pendarahan. Selain itu, tim forensik juga menemukan sidik jari pelaku dan laporan tersebut telah dia kirim via pos. Setelah mendengar informasi tersebut, Fetri meminta Farah menyerahkan video CCTV yang merekam perbuatan kejam pihak Guna. Fetri lalu bertemu dengan ketua menteri yang memintanya mengurusi masalah ini sebab dia tak mau kelakuan buruk anaknya tersebar hingga merusak karir politik dan bisnisnya. Bahkan ketua menteri bersedia memberikan jumlah uang yang diinginkan Fetri sebanyak yang dia mau. Bayaran tersebut membuat Fetri bersedia menutupi kejahatan pihak Guna yang memperkaos dan membunuh Laksmi. Beberapa hari kemudian, Fetri menugaskan Ragu yang sudah naik jabatan menjadi subinspektur untuk menyelidiki siapa yang menyerang Guna dan Vicky. Dengan catatan, investigasinya harus dilakukan secara rahasia yang cuma dilaporkan kepada Fetri seorang. Malamnya, giliran David yang diserang oleh Saranya sampai pria itu pingsan. Keesokan harinya, Ragu ke rumah sakit untuk mengorek informasi. Namun Guna yang mengalami pendarahan di kepalanya belum juga siuman. Kebetulan, Vicky sudah sadar, maka dialah yang ditanyai tentang kronologi penyerangan terhadapnya. Vicky lalu menjelaskan, sekitar pukul 10-11 dia dan David berada di kafe. Lalu mereka bertengkar dan David meninggalkan Vicky. Saat Vicky keluar sendirian, ada yang menjemputnya dengan mobil dan membawanya ke suatu tempat yang sangat jauh. Karena mabuk, Vicky tak melihat jelas jenis kendaraan yang dia naiki. Hanya saja sirine yang berbunyi pada kendaraan tersebut membuat Vicky yakin kalau dia menaiki mobil polisi. Ragu kemudian mampir ke bar yang pernah didatangi Vicky dan David, yang setelah diperhatikan, dia melihat adanya CCTV di sana. Keesokan harinya, Sai ditemani temannya mengunjungi kediaman Ramya yang akan menjadi jodohnya. Kedatangan Sai membuat Marugu dan istrinya bimbang, sebab mereka menyadari anak yang selama ini berada di rumah adalah Saranya. Sehingga mereka menginterogasi Saranya dan memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, hingga anaknya ini selalu memerankan diri sebagai Ramya. Apalagi belakangan ini, Saranya yang mereka kira Ramya sering melamun, bahkan seperti melupakan sesuatu. Dan sikap Ramya yang terkesan lembut malah terlihat garang, yang harusnya perangai itu ada pada diri Saranya. Sai yang menguping dari luar juga merasa curiga, sebab dia pernah melihat Ramya bisa berbahasa Inggris yang seharusnya wanita itu tak lancar dengan bahasa asing tersebut. Sementara Saranya terus didesak mengenai keberadaan Ramya yang membuatnya terpaksa harus jujur. Scene pun berpindah ke beberapa minggu yang lalu. Terlihat Ramya dikejar oleh pihak Guna. Dan Raja yang menyadari Ramya dalam masalah ikut mencarinya. Raja lalu memberitahukan kepada Saranya bahwa Ramya diburu anak ketua menteri beserta teman-temannya menuju ke sebuah gudang. Saranya sontak bergegas pergi mencari Ramya. Sialnya sepeda motornya mendadak mogok. Saranya pun memilih naik bajai untuk pergi ke gudang yang disebutkan.
Di sisi lain, Ramya yang melarikan diri ke gudang tertangkap basah oleh pihak Guna. Ramya pun dihajar habis-habisan dan nyaris mati di tangan komplotan itu. Cerita berganti ke masa sebelum Ramya diburu pihak Guna. Terlihat, Saranya dan teman-temannya berada di ruang istirahat. Di sana Laksmi menari dengan gembira, sementara Saranya asik bermain ponsel disertai mimik wajah yang kasmaran. Di saat itulah Laksmi mengatakan bahwa di pesta besok dia tidak akan mengenakan seragam rumah sakit. Teman-temannya pun juga setuju. Di kesempatan tersebut, Saranya mengajak Laksmi menari. Malamnya saat pulang, Saranya cemburu melihat Ramya disuapi oleh Marugu layaknya anak kecil. Sehingga Saranya mengeluh mengapa dia tidak mendapatkan perlakuan serupa dari ayahnya itu. Pada akhirnya Saranya juga disuapi sang ayah. Keesokan harinya saat Ramya memasak di dapur, Saranya memohon agar saudari kembarnya itu menggantikannya bekerja di rumah sakit. Namun Ramya menolak dan Saranya mengingatkan bahwa ini bukan hal baru. Dulu mereka sering berganti peran dalam beberapa kejadian. Seperti Saranya yang bolos kuliah, Ramya yang mengisi absensinya di kampus. Saranya lalu mengingatkan kalau selama ini tidak ada yang menyadari mereka bertukar identitas, bahkan orang tua mereka sendiri juga tidak mengetahuinya. Sehingga pada saat itu, Ramya bersedia bekerja di rumah sakit menggantikan Saranya. Sesampainya di rumah sakit, Ramya disapa oleh Laksmi yang menyadari wanita itu menggantikan Saranya. Laksmi pun berkata kalau Saranya pasti sedang kencan bersama pacarnya, yang membuat Ramya memahami mengapa saudarinya begitu memaksa mereka bertukar peran. Saat itu Ramya cemas takut penyamarannya diketahui. Namun Laksmi dan Raja meminta Ramya tak perlu khawatir, apalagi selama ini mereka pun tidak mengetahui kalau keduanya sering bertukar identitas. Makanya mereka yakin selain Laksmi maupun Raja, tak akan ada yang menyadari Ramya sedang menggantikan Saranya. Sementara itu, Saranya menghabiskan waktu dengan Ragu. Keduanya sangat menikmati kebersamaan mereka yang mengunjungi banyak tempat. Tak terasa malam pun tiba. Ragu kemudian mengantarkan Saranya pulang. Namun Ragu enggan berpisah dengan Saranya. Saranya sontak mengingatkan Ragu untuk melamarnya dan menikahinya. Barulah dia akan ikut kemanapun Ragu membawanya. Setelah berada di rumah, Saranya menanyakan kabar Ramya kepada Raja. Raja lalu mengatakan jika Ramya pergi ke laboratorium untuk mencari Laksmi. Setelah menutup teleponnya, di saat itulah Raja melihat Ramya dikejar-kejar pihak Guna. Raja lalu mengikuti mereka dan menghubungi Saranya. Selagi Saranya di perjalanan, pihak Guna memukuli Ramya di gudang. Sementara itu, Raja bertemu dengan Saranya. Mereka lalu pergi ke gudang untuk menjemput Ramya. Sesampainya di sana, pihak Guna sudah pergi dan melihat Ramya dalam kondisi memprihatinkan. Ramya jadi merasa bersalah karena sudah bertukar peran. Saranya lalu pulang ke rumah seakan tidak terjadi apa-apa. Dia mengaku kepada orang tuanya kalau dia mau mengikuti kemah medis selama beberapa minggu dan mengatakan jika Ramya ada di rumah sakit menggantikannya sebentar. Hal itu sengaja Saranya lakukan demi menutupi kondisi Ramya sekaligus bisa menjalankan peran ganda. Saranya lalu mengemasi pakaiannya ke dalam koper. Di situ Marugu memberinya uang, sementara Devi sang ibu mendoakan perjalanan anaknya. Sebelum berangkat, Saranya mengingatkan agar orang tuanya tidak perlu menelepon dengan alasan di lokasi perkemahan tidak ada sinyal. Itulah mengapa setiap Saranya memerankan Ramya, orang tuanya tidak curiga karena mereka mengira Saranya sedang menjalani kemah medis. Cerita pun berganti ke masa kini. Usai mengetahui kebenaran itu, Saranya membawa mereka ke tempat di mana Ramya dirawat selama ini. Melihat kondisi Ramya, kedua orang tuanya menangis histeris. Atas desakan Sai dan kedua orang tuanya, Saranya menceritakan mengapa musibah ini bisa menimpa Ramya. Kenapa aja gua gini? Ayo, நடந்துச்சுன்னு வாய் திறந்து சொல்லு. அப்பதானே ஏதாவது பண்ண முடியும். Cerita kembali ke masa lalu. Terlihat, Saranya dan Raja menangisi Ramya yang dipukuli secara sadis oleh pihak Guna. Seketika Raja yang memegang denyut nadi Ramya merasakan dia masih bisa diselamatkan. Raja sengaja tidak membawa Ramya ke rumah sakit dan memilih menempatkannya di rumah Suster Kartika agar pihak Guna tidak membahayakan nyawa Ramya lagi. Namun demi memberikan keadilan pada Ramya, Saranya menghukum pihak Guna menggunakan tangannya sendiri. Sebab jika memakai jalur hukum, para penjahat itu hanya menelan kebebasan. Apalagi ayah Guna berkuasa di negeri ini yang pastinya pengadilan akan memihak mereka. Cerita berganti ke masa kini.
Singkat cerita, Ragu sudah mengetahui kalau pelaku penyerang pihak Guna adalah kekasihnya sendiri yaitu Saranya. Sehingga dia sangat marah mengapa Saranya tidak jujur dan malah bertindak sendirian. Seharusnya jika pihak Saranya mengatakan yang menimpa Ramya karena ulah pihak Guna, Ragu sebagai polisi bakal menjebloskan ketiga berandalan itu ke penjara. Sayang juga seorang pengacara setuju menghukum pihak Guna melalui jalur hukum. Ragu kembali ke kantor polisi dan dia meminta Perumal memberikan berkas kebakaran di rumah sakit. Namun Perumal malah menghubungi Fetri kalau Ragu mau memeriksa berkas Laksmi, yang sontak Fetri segera menelepon Ragu untuk memberhentikannya dari penyelidikan. Dari situ Ragu sadar atasannya sengaja menutupi kasus kebakaran tersebut darinya karena takut kebenaran di balik kecelakaan itu terkuak, sehingga Ragu memberitahukan dugaan ini kepada Sai. Namun mereka punya cara sendiri untuk mengetahui fakta yang ditutupi oleh Petri. Mereka pun pergi ke rumah mendiang Laksmi. Teringatlah Ragu akan kenangannya dengan Laksmi saat wanita itu masih hidup. Ragu sering mampir ke rumah sakit untuk menemui Saranya kekasihnya, dan dia juga bertemu Laksmi, wanita yang dianggap seperti adiknya sendiri. Mengingat hal itu, membuat Ragu semakin kuat ingin memberikan keadilan kepada Laksmi. Sang ibu pun bercerita tentang Laksmi yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Laksmi punya semangat besar dalam memperbaiki hidupnya. Dia lalu belajar keras agar kelak bisa menjadi dokter untuk bisa menjaga ibu beserta saudarinya yaitu Kavya. Selain belajar, Laksmi juga rajin membantu pekerjaannya di ladang. Sebagai kakak, Laksmi benar-benar menjaga Kavya, bahkan mengawasi adiknya belajar. Jika mengingat hal itu kembali, membuat sang ibu dan Kavya berduka. Mengapa orang sebaik Laksmi bisa pergi dari hidup mereka dengan mati terbunuh karena kebakaran di lab? Di saat itulah Ragu memberanikan diri meminta tanda tangan sang ibu agar kasus Laksmi bisa dibawa ke pengadilan. Hanya saja wanita itu buta huruf dan belum tahu kemalangan sebenarnya yang menimpa Laksmi, sehingga Kavya lah yang membaca isi laporannya. Kavya sontak menangis membaca tulisan kalau saudarinya diperkaos yang kemudian dibunuh dengan cara dibakar. Maaf. என்ன இருக்குன்னு படிச்சு சொல்லு. Scene pun berpindah ke masa sebelumnya. Terlihat Laksmi mengenakan sari bukan seragam resmi. Di kesempatan itulah pihak Guna menyaksikan sosok Laksmi yang membuat mereka sangat terpikat dan berharap bisa mendekati wanita itu. Mereka pun memakai narkoboy di gudang rumah sakit milik ayah Guna, seraya memikirkan bagaimana merangkul Laksmi. Tadi sangka mereka melihat Laksmi melangkah ke arah lab, sehingga mereka menyusul Laksmi ke sana. Laksmi pun kaget pihak Guna mendekatinya dengan maksud buruk. Meski berusaha kabur, kepungan pihak Guna membuat posisinya terpojok, hingga kepalanya terbentur dan membuat wanita itu pingsan. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, pihak Guna memperkaos Laksmi secara bergilir. Dan Ramya yang mampir ke lab untuk menemui Laksmi menjadi incaran Vicky dan David sebab mereka ingin membungkam saksi mata. Selagi kedua temannya memburu Ramya, Guna menggunakan bahan kimia membakar tubuh Laksmi demi menjadikan kematian wanita itu tampak seperti kecelakaan. ஓடாத மத்தா புறாவல. Mengetahui tragedi tersebut, ibunya Laksmi dan Kavya tambah berduka, yang mana Laksmi dibunuh dengan sangat kejam. Beliau pun akhirnya mau menandatangani berkas tersebut agar kematian putrinya bisa dibawa ke jalur hukum. Sementara itu, Guna yang membicarakan penyerangan terhadap mereka dikunjungi pihak Saranya yang memicu ingatan kalau wanita itu yang mencelakainya. Esok harinya, Ragu mendapat flashdisk berisi rekaman CCTV lab dari Suster Kartika. Malamnya, Ragu diberitahukan oleh Sai bahwa prosedur membawa kasus Laksmi ke pengadilan sudah selesai dilakukan, sehingga mereka bisa menjalani persidangan segera. Hari berikutnya, Ragu ingin menjebloskan Guna ke penjara. Namun kekuasaan Kesavan sebagai ketua menteri membuat anaknya yang tersangkut kasus hanya menjalani proses pengadilan, tidak menginap di sel. Singkat cerita, persidangan dilakukan dan di sana Sai meminta Ramya memberikan kesaksian karena dialah saksi mata yang memergoki Guna menjahati Laksmi dan juga yang memukulinya. ஃப்ரெண்ட் லக்ஷ்மிய ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரெயினி டாக்டரா இருக்கேன். இந்த நாய்ங்கெல்லாம் சேர்ந்து லக்ஷ்மியை என் கண்ணு
Namun Devana Yagam, pengacara lawan, mengatakan saat hari kejadian, kliennya berada di OT, lalu dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit selama 4 minggu. Sai sontak mengatakan kekuasaan Kesavan yang seorang ketua menteri memungkinkannya bisa membuat catatan kalau di hari kejadian anaknya ada di OT. Sai lalu menanyakan pada Fetri kapan dia datang ke rumah sakit. Yang dijawab sang inspektur kalau dia menerima laporan kebakaran di lab dan menemukan Laksmi meninggal di sana. Hasil penyelidikannya bahwa ada kebocoran listrik di lab yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan menjadikan CCTV di sana rusak. Fetri juga mengakui jika dia tiba di lab pada pukul 2.30 dini hari. Kemudian, saya juga menanyai Kesavan selaku pemilik rumah sakit kapan pria itu datang ke rumah sakitnya, yang diakui olehnya sekitar jam 12.30 malam. Dari dua informasi tersebut menyatakan penuturan Kesavan CCTV hancur akibat kebakaran di pukul 12.30. Namun Fetri malah mengatakan kamera tidak berfungsi di jam 2.30 pagi. Tapi faktanya CCTV masih beroperasi sekitar di jam 1 pagi. Artinya kecelakaan yang terjadi di jam 12.30 sangat tidak masuk akal karena CCTV menyala di jam 1 pagi. Sehingga pernyataan Fetri CCTV rusak pukul 2.30 adalah kebohongan. Yang faktanya, di jam segitulah rekaman pemerkosaan terhadap Laksmi dihapus agar kebenarannya bisa disembunyikan. Hanya saja Devana Yagam dapat memutarbalikkan fakta. Dia pun membongkar kalau wanita yang memberikan kesaksian bukanlah Saranya, melainkan Ramya. Apalagi Devana Yagam dapat membuktikan perbedaan anak kembar ini kalau Saranya kidal dan Ramya sebaliknya. Terlihat dari wanita itu menangkap bola memakai tangan kanannya. Gara-gara itu, kesaksian yang mengatakan Laksmi diperkaos jadi tidak berarti. Malahan Devana Yagam mengarang cerita yang dia suguhkan seolah-olah perkataannya sebuah fakta yang menyebutkan Laksmi penggoda yang memanfaatkan cinta pria demi uang. Yang mana pada saat itu guna mengaku ingin mengenalkan Laksmi kepada keluarganya. Namun dia membatalkan niatnya setelah tahu hanya materinya yang diincar. Dan seseorang bernama Rajib mengaku jika dia mantan pacar Laksmi yang menyatakan bahwa dia diputuskan usai uangnya diporoti. Parahnya lagi, Devana Yagam menjadikan hubungan Ragu dan Saranya sebagai alasan untuk menjelekkan kinerjanya sebagai polisi. Bahkan Devana Yagam memfitnah Ragu dengan dalih mengubah kasus kecelakaan menjadi pemerkosaan dan pembunuhan demi naik jabatan. Tak sampai di situ saja ulah Devana Yagam yang ingin menjadikan kliennya bersih dari kejahatan di mata hukum. Dia bahkan melenyapkan nuraninya dengan menjelek-jelekan mendiang Laksmi langsung pada ibunya. Devana Yagam juga menuding ibunya Laksmi menerima bayaran dari Ragu yang mau naik pangkat atas tuduhan kalau guna sebagai pelaku pemerkosaan. Sontak wanita itu histeris tak ingin melanjutkan kasus ini lagi karena tidak sanggup mendengar anaknya yang baik hati dan berjuang demi keluarganya dipermalukan hingga dianggap wanita penggoda yang mengincar uang lelaki. Melihat situasi di pengadilan yang bukannya menjerat pelaku malah memojokkan korban maupun keluarganya membuat Ragu tak betah berada di sana. Saranya pun menyusul Ragu disertai kemarahan karena Ragu begitu percaya pada hukum yang tumpul pada penguasa dan tajam terhadap kaum miskin. Kalau saja memakai tangannya sendiri, sudah pasti penghinaan terhadap Laksmi dan Ramya bisa terbalaskan. Tidak seperti sekarang ini, yang mana Kesavan dalang yang menutupi kejahatan anaknya dengan uang meneriakan kemenangan mereka. Melihat pihak guna bebas dari hukum begitu saja dan para pelaku itu tertawa bahagia menjadikan Ragu kalap. Sehingga Ragu pun melesatkan tembakannya kepada mereka yang membuat Saranya panik. Dan film pun berakhir. Ragu! Oke teman film, itulah kisah dari film Nizal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.